Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Ya Pak. Vira, Hadir loh. Kristina, Hadir. Hikmah, Hadir loh. Desi, Erlina, Hadir loh. Syahrul. Oke, baik, hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang akhlak terhadap orang tua. Nah, oke. Akhlak terhadap orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap hamba-hambanya itu untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kita sebagai umat muslim yang baik harus mempunyai akhlak yang baik juga terhadap kedua orang tua, terutama kepada ibu. Nah, kenapa? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi sabdanya begini. Ya Rasulullah, man ahabbun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati dengan baik? Qala umuka. Rasulullah menjawab, ibumu. Sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala umuka. Nabi menjawab, ibumu. Sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala suma abuka. Kemudian ayahmu. Nah, dalam hadis tersebut coba ada berapa kali ibu disebutkan? 3. Nah, ayah ada berapa kali? 1. Nah, coba siapa yang tahu kenapa ibu disebutkan 3 kali dan ayah cuma sekali? Ayo, coba. Pak, permisi bentar. Ya, baik. Ayo, ada yang bisa? Tidak. Nah, oke, baik. Nah, di sini kenapa ibu disebutkan 3 kali? Karena ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Sedangkan ayah tidak bisa. Ayah hanya menjaga kita dan merawat kita. Nah, oke, masuk dalam pembahasan. Nah, akhlak terhadap orang tua. Yang pertama yaitu menyayangi kedua orang tua. Nah, yang pertama menyayangi kedua orang tua. Karena kenapa? Karena orang tua adalah orang yang pertama kali yang merawat kita dari kecil sampai kita besar. Kemudian yaitu mendoakannya. Nah, kita sebagai anaknya wajib mendoakan orang tua kita. Ayo coba pagi tadi siapa yang akan mendoakan kedua orang tuanya? Saya Pak. Oke, baik. Ada yang mendoakannya. Kemudian yaitu mentaati perintahnya. Nah, mentaati perintahnya. Kita sebagai anak wajib mentaati perintah kedua orang tua kita selagi perintah itu tidak dilarang oleh ajaran agama Islam. Contohnya, misalkan si Hikmah disuruh ibunya, Hikmah tolong ibu belikan minyak di warung. Nah, si Hikmah harus segera melakukannya. Itu merupakan hal yang wajib. Tetapi jika Hikmah disuruh orang tua yang berbohong, mencuri atau maling gitu kan, itu si Hikmah boleh tidak mentaatinya karena itu merupakan larangan dalam ajaran agama Islam. Kemudian jujur. Nah, di sini kita sebagai anak itu harus dan wajib jujur kepada orang tua kita. Misalkan kita minta uang untuk beli buku, misalkan si Erlina nih, Bu mau minta uang buat apa? Buat beli buku. Nah, si Erlina harus
menggunakan uang itu untuk membeli buku, jangan menggunakan uang itu untuk beli mainan ataupun beli jajan. Itu tidak boleh karena kita harus jujur. Nah, kemudian lemah lembut. Nah, kita sebagai anak harus lemah lembut kepada orang tua kita, tidak boleh kasar dan tidak boleh membedaknya. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua banget gitu kan, udah jalannya udah bungku-bungku, gitu kan, ditendang dikit udah jatuh gitu kan. Nah, kita harus lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Nah, itulah beberapa akhlak terhadap orang tua. Nah, baik anak-anak, nah, baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ada yang kurang paham? Ayo silakan bertanya. Oke, baik, Hikmah. Oke, dalam akhlak terhadap orang tua, gimana kalau jika kita tidak berakhlak, tidak berbakti pada kedua orang tua? Nah, Hikmah bertanya, apa sih akibatnya kalau kita durhaka kepada orang tua? Coba yang bisa jawab tunjuk tangan. Coba. Saya, oke, segera. Ayo coba jawab satu. Akibat kita tidak menghormati kedua orang tua, kita akan masuk neraka, Pak. Nah, sih betul. Siapa lagi coba? Siapa bisa lagi? Nah, oke, baik. Bapak akan jawab. Nih, jika tidak berbakti kepada orang tua. Nah, jika kita tidak berbakti kepada orang tua, nah yang pertama adalah kita akan mendapatkan azab. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, kita membentaknya, kita membohonginya, maka Allah pun akan mengazab kita. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan dosa besar. Nah, kita akan mendapatkan dosa besar. Karena kenapa? Karena kita melawan kepada orang tua, kita membohongi orang tua, itu merupakan dosa besar. Kemudian yang ketiga yaitu terhalang masuk surga. Terhalang masuk surga. Nah, karena kenapa kita terhalang masuk surga? Karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, jika kita melawan kedua orang tua kita, kita tidak mau mentaati perintahnya, kita selalu membohonginya, maka Allah pun akan menutup pintu surga rapat-rapat untuk orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Nah, itulah beberapa akibat jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, oke, baik. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba silakan. Baiklah Pak, saya mau bertanya, apa manfaat dari kita berbakti kepada kedua orang tua, Pak? Oke, baik. Segera bertanya, apa manfaat ketika kita berbakti kepada kedua orang tua? Nah, sebelum Bapak menjawab, coba siapa yang bisa menjawab? Oke, baik. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, baik. Saudari Kristina, coba. Yang pertama, dipermudah rezekinya. Setelah itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, betul sekali. Nah, jadi yang pertama yaitu jika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan mendapatkan ridho. Nah, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang namanya ridho Allah fi ridho walidain. Ridho orang tua tergantung ridho Allah juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu dipermudah rezekinya. Nah, yang kedua itu dipermudah rezekinya. Ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, ketika kita sudah jujur kepada orang tua, kita sudah lemah lembut kepada orang tua, maka rezeki kita akan dipermudah oleh kedua orang tua. Nah, kemudian
yang ketiga yaitu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena setelah kita mencintai kedua orang tua, kita menyayangi kedua orang tua, maka Allah pun akan mencintai kita. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Bapak akan mengulang materi kita tadi. Nah, coba apa saja akhlak terhadap kedua orang tua? Coba, ayo sebutkan akhlak apa saja terhadap kedua orang tua. Nah, oke, baik, Kristina, coba jawab. Mentaati perintahnya, jujur dan lemah lembut. Oke, baik. Oke, kemudian Ada lagi Pak, dua lagi. Dua lagi, oke. Ayo, Saya menjawab Pak. Ya. Yang ketiga itu keempat adalah menyayangi kedua orang tua dan yang terakhir itu dalam mendoakan. Nah, oke, bagus. Nah, kemudian apa saja manfaat berbakti kepada orang tua? Coba si Erlina jawab apa? Tidak tahu. Oke, Erlina nggak tahu. Coba siapa yang bisa menjawab? Saya lagi Pak. Oke, Sindira ayo jawab. Yang pertama dipermudah rezekinya, dicintai oleh Allah, terus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari dosa yang besar. Nah, oke, baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu apa akibatnya jika kita tidak berbakti kepada orang tua? Ayo coba. Siapa yang tahu? Oke, Sigma. Yang pertama itu mendapatkan azab dari Allah, terus yang kedua mendapatkan dosa besar, dan yang ketiga terhalang masuknya ke surga. Nah, oke, baik. Nah, mungkin itulah materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga ibu-ibu sekalian sudah paham dan sudah mengerti dengan materi kita kali ini. Baik, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri.